Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sambil adarati wa sallallahu alaihi wasallam Husanillah mu'alif hadal kitab Imam Bukhari wa Imam Az-Zabidi sallallahu alaihi wasallam. Husanillah ba'na wa umadina wa jadina wa jadina wa sallam syaihina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tadi malam. Wa anil Mughirah, hadis ke-142 yang di rumah 142. Anil Mughirah ibnu Subah radhiyallahu anhu kana ana sapa Mughirah iku ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin, di dalam suatu bepergian, wa annahu sallallahu alaihi wasallam iku dhahaba berangkat lihajatin krana ana kebutuhan lahu maring Kanjeng Nabi. Kalau bahasa kita, suatu ketika Mughirah itu bepergian bersama Nabi, kemudian Nabi ke toilet. Kalau kita biasanya gitu toh, mampir toilet. Kalau Anda toiletnya mana? Toilet umum? Atau kalau kita mampir masjid untuk ke toilet masjid, tapi bukan berarti lah toilet masjid kemudian nggak bayar loh ya. Sama-sama ke toilet, kalau toilet umum kita bayar, maka kalau Anda ke toilet masjid yo masukkan kota amal ke kota amal masjid. Kanjeng Nabi suatu ketika bepergian sama Mughirah, kemudian Nabi ke toilet. Wa anna Mughirah, setelah selesai, kemudian wa anna Mughirah itu nama sahabat dan laki-laki, bukan kalau ada haknya perempuan, nggak mesti. Wa anna Mughirah, sedene Mughirah iku ja'ala melakukan sapa Mughirah yasubu, menuangkan almaa ing air alai ngatasé Mughirah, alai ngatasé Nabi, wa halita Nabi ku ya tawadhu. Ketika Nabi wudu, Mughirah itu yang bagian nuangkan air. Kalau sekarang kan ada keran, dulu nggak ada keran. Kemudian nuangkan air Mughirah. Itu artinya kalau kita wudu, boleh kita saling membantu. Jadi kalau Anda wudu, kalau misalnya nggak ada keran, kalau biasanya di kampung pakai timbo, boleh yang kita wudu, kemudian temannya yang bagian nuangkan air di timbo. Nabi melakukan itu. Bagaimana cara Nabi wudu? Faghosala. Nabi membasuh, membasuh wajah, kemudian wayadaihi, kedua tangan, kemudian wa masaha, mengusap biroksihi, basuh wajah, tangan, kemudian sebagian kepala, wa masaha, dan ngusap alal khufaini, ngatasi khuf. Khuf itu sepatu, bukan sepatu. Khuf itu kayak kaos kaki tapi terbuat dari kulit. Kalau Anda yang kemarin yang pernah ke Saudi, kalau musim dingin biasanya sebagian orang pakai itu untuk biar nggak kedinginan. Kalau musim dingin kemudian pakai khuf, kayak kaos kaki cuma dari kulit. Nah, itu khuf. Nah, kalau kita itu wudu, ketika memakai khuf itu dalam keadaan suci, maka kita boleh nanti kalau batal kemudian nggak usah melepas sepatunya, nggak usah mengangkat khufnya. Kemudian ketika wudu yang diusap adalah khufnya. Jadi ketika ngusap kaki, yang diusap bukan kakinya tapi khufnya. Hadis ini juga menunjukkan yang kemudian dipakai oleh sebagian ulama ketika membasuh kaki. Kalau kita kan wudu itu membasuh muka, kedua tangan, sebagian kepala, kemudian sunnah telinga. Setelah itu kita membasuh kaki. Kaki dibasuh. Tapi kalau hadis ini kaki nggak dibasuh, tapi diusap. Karena itu kalau Anda lihat kalau pas di Saudi, biasanya mazhab Ja'fari, Syiah, itu habis wudhu, tinggal kakinya saja, kemudian keluar dari tempat wudhu, kemudian air tangan yang masih basah itu dipakai ngusap kaki. Kakinya nggak dibasuh, tapi diusap. Nah, hadisnya ada, Qur'annya juga ada. Kita berbeda pendapat dengan mereka. Kalau kita menggunakan hadis lain,
yang banyak juga yang Nabi kaki itu dibasuh, tidak diusap. Itu perbedaannya. Tapi maksud saya, Anda juga harus paham kalau ada orang yang berbeda, oh itu ono hadisnya. Itu juga punya dasar, cuma kita nggak pakai itu. Yang kita pakai hadis lain yang Nabi melakukan dengan dibasuh. Oke. Wa Ibnu Abbas itu masih cerita wudhu kemarin. Nah, sekarang berbeda. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setune Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Abbas itu pamannya Nabi. Kalau Ibnu Abbas berarti anak pamannya Nabi. Kalau begitu karo Nabi apa itu pernah? Anaknya paman itu apa? Sepupu ya? Sepupu peponaan. Sepupu. Ibnu Abbas itu suatu ketika nginep di rumah Nabi. Anahus dune Ibnu Abbas iku bata nginep lailatan suatu malam Indah Maimunah di rumahnya Sayyidah Maimunah. Masih ingat Sayyidah Maimunah? Salah satu istri Nabi. Maimunah zaujin Nabi, salah satu istri Nabi radhiyallahu an. Wahya utai Maimunah iku kholatuhu, bibinya. Berarti Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Abbas sendiri pamannya. Berarti Maimunah itu saudaranya Abbas. Gitu ya. Berarti Nabi dengan Maimunah itu berarti masih bibi. Masih apa itu pernah? Mungkin misanan atau apalah. Karena Ibnu Abbas itu Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Sementara bapaknya Ibnu Abbas yaitu Abbas sendiri itu paman Nabi. Berarti kan kalau Ibnu Abbas manggil Maimunah itu bibi, berarti Nabi dengan Maimunah mungkin masih misan. Kalau di kita misan itu sudah mahram belum? Mahram enggak? Enggak. Pokoknya dulur adoh. Suatu ketika Ibnu Abbas itu nginep di rumahnya Maimunah, salah satu istri Nabi. Di situ Nabi juga ada di situ. Fatojak tu mongko tidur sapa ingsun fi ardil wisadati ing dalem bareng dengan bantale Nabi. Berarti ketika itu Ibnu Abbas masih kecil. Karena Ibnu Abbas itu lahir tahun ke-5 sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah itu Ibnu Abbas baru umur 5 tahun. Ketika pernikahan ini kan rata-rata setelah hijrah. Mungkin Ibnu Abbas ketika kasus ini baru umur 6 tahunan. Ketika itu tidur bareng dengan Nabi. Nabi, Sayyidah Maimunah, dan Abbas itu tidur bareng. Tapi cara tidurnya beda. Sak bantal, yang Anda bisa belajar, sak bantal, satu bantal tapi dengan posisi yang tidak sama. Kalau di sini begini, fatajok tu, maka tidur sapa ingsun fi ardil wisadati ing dalem bagian lebare bantal. Wa tajo'a lan tidur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu lan keluarga Nabi yaitu Maimunah fituliha ing dalem bagian panjangi bantal. Kalau kita bayangkan mungkin kayak gini. Ini bantal. Ini bagian panjang, ini bagian lebar. Nah, Ibnu Abbas itu tidur nginep bareng Kanjeng Nabi satu bantal, satu tempat tidur tapi beda. Ibnu Abbas cerita, saya tidur di bagian lebarnya bantal. Berarti kalau ini panjang, ini lebar, Ibnu Abbas itu tidurnya ke sini. Sementara Nabi dengan Sayyidah Maimunah tidurnya ke sini. Jadi gak jejer. Ini penting untuk agar kenapa antara Nabi dengan Sayyidah Maimunah tidak terganggu, sementara Ibnu Abbas yang mungkin ketika itu masih kecil itu tertemani. Jadi kalau kita biasanya kalau tidur bareng kan jejer-jejer ayahnya, mamanya, anaknya jadi satu. Oke lah karena itu mahram. Tapi kalau ini kan sudah beda orang. Jadi Nabi dengan Sayyidah Maimunah itu menggunakan bagian bantal yang panjang. Berarti Nabi di sini mungkin, Sayyidah Maimunah di sini.
Ibnu Abbas kesini mujure. Jadi gak jejer, tapi cara tidurnya beda. Nah, itu Nabi. Ini yang ceritanya Ibnu Abbas. Saya tidur bagian lebarnya bantal, sementara Nabi dan Sayyidah Maimunah dan istrinya itu menempati panjangnya bantal. Panama itu satu tentang cara tidur Nabi ketika bareng dengan mungkin ponaan atau sesuatu yang kecil, family kecil. Kalau Anda misalnya nanti nikah, biasanya kalau ada orang nikah lama belum punya anak, itu kan dikasih apa orang Jawa? Pancingan ya, kongkon turu neng itu biar segera punya anak. Nah, kalau melihat cara Nabi begitu, maka anak kecil tadi tidak ditidurkan di dalam posisi bareng, tapi posisinya yang berbeda, walaupun sebantal. Oke, itu satu cara tidur Nabi ketika beliau bersama orang lain. Fanama mengko tidur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasofa, sampai sehingga separuh apa alailu malam au qablahu atau sebelumnya biqalilin au ba'dahu atau setelahnya biqalilin, sampai kemudian Nabi tidur sampai tengah malam. Nabi itu tidurnya habis sholat Isya. Kalau banyak riwayat katakan Nabi itu habis sholat Isya kemudian tidur. Tapi Anda juga harus paham, sholat Isya Nabi itu jam berapa? Kalau kita Isya jam berapa? Jam 7 ya? Jam 7, setengah 8, 7:04. Kalau kita melihat hadis, Nabi itu sholat Isya-nya adalah akhir sepertiga yang pertama. Jadi kalau malam yang sering kita sampaikan, kalau malam itu mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, berarti 12 jam. 12 jam itu dibagi 3. Berarti dapat 44. Kalau Nabi sholat Isya-nya itu akhir sepertiga yang pertama. Berarti 4 itu 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Berarti Nabi itu rata-rata sholat Isya-nya antara jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, setelah itu beliau tidur. Jadi Isya-nya jam itu, kemudian habis jam itu terus turu. Apa bakal turu sore? Sunnah Rasul. Kita lupa, sunnah Rasulnya iya. Tapi Nabi itu sholat Isya-nya malam, bukan jam 7. Jadi antara maghrib dengan Isya itu jedanya jauh. Karena itu kalau Anda yang biasa ikut di pondok salaf, kalau di sini ada pondok mana tahfidz, itu Isya-nya jam 9. Nah, kita akan rajin. Adzan selesai langsung sholat Isya. Itu beda. Jadi kita harus tahu kapan riwayatnya benar. Nabi sholat tidur, beliau tidur itu langsung habis jamaah Isya tidur. Tapi yang harus kita pahami adalah kapan Nabi sholat Isya. Ternyata nggak sama dengan kita. Kalau kita kan azan Isya langsung sholat. Tapi kalau Nabi sholat Isya-nya itu adalah akhir sepertiga yang pertama malam. Jadi sekitar jam 9, 10. Ya, karena itu memang udah waktunya tidur. Habis sholat Isya kemudian beliau tidur. Riwayat Ibnu Abbas mengatakan setelah Nabi tidur habis sholat Isya itu, tengah malam beliau bangun. Sekitar jam 12. Setelah tengah malam atau sebelumnya. Jadi tengah malam beliau bangun. Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah tengah malam istaiqadha, bangun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bangun, setelah bangun fajalasa, kemudian duduk yamsahu, ngusap sapa Nabi an-nauma an wajihi, saking wajah Nabi biyadihi. Setelah beliau tengah malam bangun, beliau duduk. Kalau bahasa kita duduk itu kemudian sambil, kalau kita sih ngantuk toh, nah, kemudian ngusap wajahnya begini, menghilangkan ngantuknya. Nah, Nabi begitu. Ini riwayat Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas ikut tidur bersama Nabi. Jam 12 tengah malam beliau bangun, kemudian menghilangkan ngantuknya dengan tangannya. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Summa qara'a, kemudian membaca sapa Nabi al-asra ing 10 ayati 10 ayat al-khawatim yang akhir min surat Al-Imran. Kemudian Nabi membaca 10 ayat dari surat Imran terakhir. Siapa yang hafal? Nanti dicek lah. Surat Al-Imran terakhir, ayat terakhir, 10 ayat terakhir itu surat apa? Itu yang dibaca Nabi setelah bangun tidur.
setelah baca surat Al-Imran, ini belum wudhu loh. Ini belum bangun, baru duduk saja. Jadi kalau Nabi bangun itu tidak langsung berdiri. Nah, yang di sini. Begitu bangun tidur, beliau duduk dulu, tapi nggak lama. Nah, kita tuh kan kadang suwe, lungguwe, kadang kamar mandi. Nabi duduk hanya sekitar membaca surat 10 ayat. 10 ayat saja dari akhir surat Al-Imran. Setelah itu sumakoma, kemudian berdiri sapa Nabi ila sanin mu'allaqatin maring pegangan. Kalau bahasa kita bangun tidur, duduk sebentar, kemudian kita berdiri dengan pegangan. Untuk mungkin itu lebih stabil. Nah, setelah bangun, fatawaddoa, kemudian wudhu sapa Nabi minha fa'ahsana wudhu'ahu. Kemudian Nabi wudhu dengan wudhu yang baik. Nah, setelah wudhu, sumakoma, kemudian berdiri yusolli untuk sholat. Tengah malam, bangun untuk sholat tahajud. Jadi kalau Anda biasanya tengah malam bangun juga toh, kamar mandi. Setelah itu balik. Nabi ke kamar mandi kemudian tidur. Kemudian bukan tidur tetapi kemudian beliau wudhu dan sholat. Karena pamannya berarti Ibnu Abbas itu ponakane Nabi, karena Nabi itu bangun tengah malam, kata Ibnu Abbas, fakuntu, maka juga saya ikut bangun. Nah, Ibnu Abbas yang masih kecil tadi juga ikut bangun, fasona tu, mongko berbuat sapa ingsun mislama kaya upamane barang sonaa yang berbuat sapa Nabi. Maka saya juga melakukan seperti yang dilakukan Nabi. Nabi bangun wudhu, saya juga ikut. Sumadhabtu, kemudian berangkat sapa ingsun fakumtu mongko berdiri ila jambihi maring sisi Nabi. Setelah Nabi siap sholat, saya juga wudhu, saya kemudian nyusul Nabi, berdiri di sebelah kiri Nabi. Jadi kalau Nabi sholat ke sini, ini misalnya ini Nabi, beliau di sini, Ibnu Abbas ngambil di sisinya, mau makmum sholat tahajud. Sholat tahajud boleh jamaah. Nabi sholat, Ibnu Abbas di sini. Begitu di sini, oleh Nabi, kemudian dijewer, dipindah ke sini. Jadi kalau kita makmum sendiri, kita jamaah sendiri, posisi makmum itu di posisi kanannya imam, bukan di kirinya. Itu caranya begitu. Saya berdiri di sebelah kiri Nabi. Fawadoa, kemudian meletakkan sapa Nabi yadahu ing tangane Nabi al yumna yang kanan ala roksi ngatasi kepalaku. Maka kemudian kepala saya dipegang oleh Nabi, wa akhoda bi udhuni, kalang kemudian megang telingaku, al yumna kang kanan lifuha, kemudian memalingkan sapa Nabi. Kemudian saya dipegang kupingku, kemudian digeret kene lho ning kanan. Itu artinya kalau Anda nanti jadi ibu, kalau Anda punya ponaan, kemudian jamaah bareng, kalau ponaan kita nggak pas, dibetulkan, jangan dibiarkan. Kalau nggak pas, yo ini caranya. Itu Nabi begitu. Ibnu Abbas berdirinya nggak pas, kemudian dibilang pegang telinganya, yang sini loh, sisi kanan. Setelah Ibnu Abbas di sisi kanan, fasolah, kemudian sholat sapa Nabi. Itu tengah malam. Rok'ataini, summa rok'ataini, 2 rakaat, summa rok'ataini, summa rok'ataini, summa rok'ataini, summa rok'ataini. Berapa kali itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 rakaat. Berarti Nabi sholat 12 rakaat. Summa autaro, kemudian witir sekali. Berarti 13. Kalau yang lain, kemarin ada Nabi, kalau riwayatnya Sayyidah Aisyah, Nabi sholat malam itu 11 rakaat. Kalau riwayatnya Ibnu Abbas, Nabi sholat witir 13 rakaat. Sholatnya 12 rakaat plus 1. Setelah sholat 13 rakaat, 2, summa itoja'a, kemudian tidur lagi. Nabi kemudian tidur lagi, hatta atahu, sehingga datang Nabi sapa al-muadzin, sampai kemudian adzan subuh. Fakoma, setelah adzan subuh, fakoma kemudian berdiri sapa Nabi, fasolah, kemudian sholat, rakaataini, khafifataini. Begitu dengar adzan subuh, Nabi bangun, berarti Nabi semalam nggak tidur.
karena Nabi tidak wudhu lagi. Nabi habis salat tahajud, kemudian ngeledak, tiduran, setelah itu begitu dengar azan subuh, beliau kemudian salat lagi 2 rakaat. Nah, setelah itu baru keluar ke masjid. Jadi salat sunnahnya itu di rumah. Summa kharaja, kemudian keluar sapa Nabi, fasalla, kemudian salat as-subha ing subuh. Ini perilaku Nabi, kebiasaan Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kalau di riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi itu kalau pas tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah, salat malamnya enggak sebanyak ini. Anda bisa lihat di dalam hadis yang lain, Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi itu kalau salat kadang hanya 4 rakaat. Tapi 4 rakaat itu enggak kayak kita. Kalau kita kan 4 rakaat berapa menit? 2 menit ya. Cepat banget 5 menit lah, wis top wisan. Kalau Nabi 4 rakaat, tapi mulainya adalah sepertiga terakhir sampai subuh. Jadi kadang Sayyidah Aisyah meriwayatkan pada kita, begini, Nabi itu suatu ketika sholat dalam kondisi sujud. Saya ketika itu lagi tidak sholat. Jadi Nabi itu ketika itu tidur bareng sekamar dengan Sayyidah Aisyah, kemudian tengah malam beliau bangun untuk sholat. Sayyidah Aisyah tidur di sampingnya. Jadi nggak apa-apa kita sholat di samping orang tidur. Biasanya di pondok gitu toh. Konsennya nggak sholat, yang sholat tahajud sendiri di kamar, nggak apa-apa. Sholat yang bersama orang tidur. Sayyidah Aisyah ketika itu tidur karena beliau nggak sholat, lagi haid, beliau nggak ikut sholat sama Nabi. Nabi kemudian sholat. Kata Sayyidah Aisyah, saat itu saya tidur. Saya lihat Nabi masih sujud. Begitu saya tidur, kesirep bahasa Jawanya. Kemudian saya bangun lagi, saya lihat Nabi masih sujud lagi. Soate suwe. Jadi ini yang kemudian dipakai oleh, Anda kenal ada namanya Dr. Soleh yang di Surabaya, yang meneliti pengaruh sholat tahajud. Beliau dengan penelitian medis kemudian membuktikan bahwa sholat tahajud itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Karena itulah Anda bisa lihat Nabi itu tidak pernah sakit. Nabi itu hanya sakit menjelang wafat saja. Karena sholat tahajudnya rajin. Nah, sholat tahajud yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh tadi, itu dilakukan dengan cara lama. Jadi Dr. Soleh itu kemudian dibuat terapi. Lainnya wong loro, beliau membuat klinik di Surabaya. Kalau ada orang sakit kemudian diajak tahajud. Tahajudnya mulai jam 1, 4 rakaat. Rukuknya setengah jam. Jadi rukuk aja setengah jam, sujudnya setengah jam. Anda turu ya, sujud setengah jam. Jadi lama banget. Anda bisa bayangkan, kalau Anda rukuk biasanya kan model segitiga gini toh. Kita rukuk kemudian punggung kita rata. Kalau Anda model rukuk begitu, di mana punggung kita rata, itu kan urat kaki akan ketarik begini. Sehingga kemudian semua akan membuat suasana badan itu menjadi hangat. Karena itu kita bisa paham ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan suatu ketika musim dingin, Nabi sholat tahajud dan saya lihat semua badan Nabi berkeringat. Jadi musim dingin sholat tahajud berkeringat. Sehingga karena berkeringat itulah nggak mungkin sholat tahajud keturun. Lainnya sholat tahajud keturun, itu memang hebat. Itu karena tidak waktunya ngantuk, tapi jadi ngantuk. Maka kemudian sampai beliau, dokter itu mengatakan, suatu ketika pas saya ketemu dengan beliau mengatakan gini, ada penyakit fisik, misalnya batu ginjal, beliau bisa menjamin insya Allah dalam 3-4 malam tahajud sembuh. Tapi tahajudnya kayak tadi, rukuknya suwe, sujudnya suwe, dan itu adalah salah satu bentuk sholat tahajud yang dilakukan Nabi menurut riwayat Sayyidah Aisyah. Beliau kalau di rumah Sayyidah Aisyah tahajudnya nggak lama, tidak banyak, hanya 4 rakaat, tapi suwe. Sampai kalau di rumahnya Sayyidah Maimunah, riwayat Ibnu Abbas, tahajud beliau itu sampai 13 rakaat.
Wakot takodama lan telah lewat apa hadal hadis. Hadis ini pernah disampaikan di bab sebelumnya. Yang bawa kitab itu bisa dilihat hadis nomor 98. Wa fi kullin minhuma ma laisa fil akhar. Oke. Wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu annahu qala qala lahu andika lahu maring Abdullah bin Zaid sapa rajulun. Suatu ketika Abdullah bin Zaid ini ditanya oleh seseorang, atas tatiu ana ta mampu sapa sira anturiyani ento memperlihatkan sapa tuan ning kita kaifakana bagaimana terjadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ya tawaddo. Kalau bahasa kita begini, Abdullah, apakah engkau bisa mempraktekkan kepada kita bagaimana Nabi itu wudhu? Nah, jadi kalau tadi ada riwayat wudhunya Nabi, riwayat Mughirah. Nah, sekarang ada wudhunya Nabi menurut Abdullah bin Zaid yang dilihat oleh beliau. Nah, sekarang kemudian Abdullah ditanya, bagaimana wudhu Nabi? Qala, jawab sapa Abdullah, na'am ya. Fada'a, kemudian minta sapa Abdullah bima'in kelan air. Fa'afrogo, kemudian menuangkan sapa Abdullah ala yadi ngatasi tangannya. Nah, kemudian Abdullah mempraktekkan cara wudhu Nabi. Nah, sekarang kita bisa lihat cara Nabi wudhu seperti yang dipraktekkan Abdullah bin Zaid. Pertama, sebelum wudhu beliau cuci tangan. Kayak kita kalau mau wudhu cuci tangan dulu. Setelah selesai cuci tangan, Hagosala mencuci tangan tadi berapa kali? Marota ini 2 kali. Cuci tangan 2 kali bersih. Setelah itu sumamat mado. Kemudian apa mado? Berkumur. Nah, kemudian beliau berkumur. Nah, setelah berkumur, bantasako ngisep air untuk hidung. Berapa kali? 3 kali. Jadi kumurnya 3 kali, ngisep air hidung 3 kali. Itu yang dicontohkan Abdullah dengan menirukan si Nabi. Cuci tangan, berkumur, kemudian ngisep hidung 3 kali. Setelah itu sumagosala. Kemudian apa gosala? Membasuh wajahu salasan, kemudian basuh muka 3 kali. Sumagosala yadaihi, kemudian membasuh tangan marota ini 2 kali 2 kali. Kalau hadis ini basuh tangannya Nabi 2 kali. Tapi kalau hadis lain 3 kali. Dan yang kita ikuti adalah 3 kali 3 kali. Ilal mirfaqo ini basuh tangannya sampai mana? Sampai siku. Itu contoh Nabi. Kan ada toh yang basuh tangannya segini. Ustaz pernah lihat wudhu itu basuh wajah kemudian jadi ini hanya dilempit sampai sini basuh segini. Mungkin mereka punya dasar yang lain, tetapi kalau dicontohkan dari Nabi, basuh tangannya beliau sampai siku, sikunya kebasuh. Oke, itu yang kedua. Suma masaha, kemudian ngusap roksahu, yang kepalane biyadaihi kelan kedua tangan, fa'akbala, mongko ngadepaken bima kelawan yadaihi fa'adbaro, kelawan adbaro, ke belakang. Bada'a memulai sapa Abdullah bimuqaddami roksihi di bagian depan kepala hatta dhahaba sehingga melanjutkan bima kelan tangannya ila kofahu sampai pangkal bagian kepala bagian belakang tengkuk kofa. Jadi sumarodahuma kemudian mengembalikan ilal makanin maring tempat ala dibada'a yang pertama memulai minhu saking kepala. Kemudian kalau basuh kepala tidak kayak kita. Kalau kita kan biasanya gini ya sebagian. Kalau contoh Abdullah bin Zaid enggak begitu. Jadi basuh kepalanya kayak gini. Ini tangan kemudian dibasahi, kemudian dari depan ke belakang sampai tengkuk kemudian didepankan lagi. Itu basuh kepalanya. Nah, kita hanya dikit. Nah, kalau Abdullah bin Zaid enggak. Dan hadis ini yang kemudian dipakai oleh Imam Maliki. Imam Maliki kalau ngajarkan wudhu itu basuh kepalanya begini, kemudian dari depan kepala ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan ke depan. Itu cara basuh kepala dari Imam Maliki. Dan itu salah satunya
hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Kata Abdullah bin Zaid, cara Nabi wudhu itu seperti itu. Artinya kan berarti wudhunya Nabi itu bisa beda. Kadang basuh kepalanya begini, kadang hanya, karena sebagian hadis juga hanya mengatakan ngusap sebagian kepala. Tadi masih lihat hadis dari Mughirah, Nabi mengusap sebagian kepala saja. Ada. Jadi ada perbedaan hadis. Setelah itu sumagosala, kemudian membasuh rijlaihi. Setelah itu basuh kaki. Ini jadi artinya wudhu itu macam-macam. Kita masih ingat hadis apa dulu kita ngaji sebelum ini? Riyadhus Shalihin. Atau apa kemarin? Yang hadis sebelum ini apa itu? Lupa. Kita hadis juga yang kita kalau sholat kita ada toh bukan takbiratul ihram, doa iftitah, kabirau. Kita bisa melihat di hadis itu doa iftitah itu lebih dari 7 versi yang disampaikan oleh Nabi. Jadi artinya kita harus perlu banyak tahu soal itu. Sehingga kalau ada orang yang berbeda, kita tuh paham. Enggak menjadi, oh itu keliru. Padahal enggak. Banyak versi, tahiyat aja versinya banyak. Kemudian apalagi yang kita beda sering, doa dalam sholat itu kan macam-macam toh. Ada yang kabirau, ada yang macam-macam. Yang kita harus pahami adalah bahwa Nabi mengajarkan banyak, karena setiap kepada sahabat yang berbeda, Nabi kadang doanya beda. Kemudian riwayat itu terkumpul, sehingga kita kemudian bisa melihat, oh ternyata ada beragam versi yang kita kemudian bisa toleran terhadap perbedaan. Ini cara wudhu Nabi aja beda-beda. Ada yang mengusap kepala sebagian, ada yang model semuanya, kaki aja beda. Ada yang diusap, ada yang dibasuh. Itu mengajari kita untuk paham perbedaan. Wa Nabi Juhaifah kharaja keluar sapa alaina ing atas kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil hajirati ana ing tengah hari, suatu siang kata Hujairah, Nabi itu mendatangi kita. Jadi suatu hari kemudian beliau silaturahmi ke sebuah kampung. Fa'utiya mongko karena waktu duhur, fa'utiya mongko salat, mongko disampaikan biwuduin kelan wudu fatawaddoa. Mongko kemudian wudu sapa Nabi. Wa ja'ala lan bergerak sapa nasu iku yakhuduna. Setelah Nabi wudu, kemudian orang-orang sahabat yang lain itu wudu min fadli wudu'ihi, saking sisa air wudune Nabi. Fayatamassahuna mongko kemudian padha ngusap sapa mereka bi kelawan air tadi. Fasalla kemudian salat sapa Nabi adzuhra ing dhuhur rakaataini wal asra rakaataini. Nabi setelah wudu kemudian rupanya beliau jamak qashar. Salat zuhur 2 rakaat, salat zuhur 2 rakaat. Wa baina yadailan di depan Nabi anzatun, dikasih. Kalau anza itu maknanya tombak kecil. Kalau bahasa kita biasanya Anda tahu kalau kita sholat di tempat yang luas, kita di depan sholat disuruh ngasih tanda. Jadi kalau sholat kita disuruh ngasih tanda bahwa ini wilayah kita, sehingga orang itu diharapkan tidak masuk lewat di depan kita sholat. Kalau di musola kan sudah ada soft, jadi Anda tinggal ini berarti soft itu wilayah kita. Kalau dulu nggak ada soft, oleh Nabi dikasih tanda. Kebetulan ketika itu Nabi nancapkan tombak kecil sebagai wilayah itu. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Nanti sore insya Allah. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi fa'una aqihna wa faqihalana wa qarabati lana bi Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi fa'una rabbi faqihna wa faqihalana wa qarabati lana bi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.